Selamat pagi semua. Bagaimana keadaan kalian? Sehat semua? Sebelum dimulai pembelajaran, silakan kalian duduk yang rapi agar enak dipandang dan kalian dapat mudah menerima pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita yaitu supaya kalian tahu tentang kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, di mana teori-teori yang menyatakan masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ada beberapa teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Yang pertama yaitu teori Brahmana. Hal ini didasarkan bahwa agama Hindu bukanlah agama yang demokratis bagi orang banyak yang mampu membaca bahasa Sanskerta, yaitu adalah kaum Brahmana. Lalu teori yang kedua yaitu teori kesatria. Masuknya agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh kasta kesatria. Di India pada zaman dahulu itu sering terjadi pertikaian antar kaum kesatria. Nah, para prajurit yang mengalami kekalahan pada akhirnya meninggalkan India dan kemudian menyebar ke beberapa wilayah, salah satunya yaitu Indonesia. Mereka inilah yang kemudian mendirikan koloni-koloni baru sebagai tempat tinggal. Di tempat itu terjadi proses penyebaran agama dan kebudayaan Hindu. Dan teori yang ketiga yaitu teori Waisya. Para pedagang India yang ingin berdagang ke Cina singgah di Indonesia. Nah, kemudian mereka itu membentuk pemukiman India. Bahkan banyak dari mereka yang menikah dengan penduduk pribumi. Lewat interaksi itu, mereka menyebarkan agama Hindu. Teori yang keempat yaitu teori Sudra. Orang berkasta Sudra yang berada pada kasta terendah di India. Nah, tidak jarang dianggap sebagai orang buangan sehingga mereka itu meninggalkan daerahnya, pergi ke daerah lain, bahkan keluar dari India, hingga ada yang sampai ke Indonesia agar mereka mendapat kedudukan yang lebih baik dan lebih dihargai. Kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Nusantara, yaitu Kerajaan Kutai. Nah, di mana Kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan tertua di Indonesia. Kerajaan tersebut terletak di tepi Sungai Mahakam, yaitu di Kalimantan Timur. Keberadaan Kerajaan Kutai tersebut diketahui berdasarkan sumber berita yang ditemukan berupa prasasti yang berbentuk yupa, yaitu yupa itu berjumlah sekitar 7 buah. Yupa yang menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta tersebut dapat disimpulkan tentang keberadaan kerajaan tersebut. Kerajaan yang kedua yaitu Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan bercorak Hindu yang terletak di Jawa Barat. Nah, kerajaan ini diperkirakan berkembang antara 400 sampai 600 Masehi. Salah seorang rajanya yang terkenal bernama Purnawarman. Pengaruh India melalui penggunaan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Dalam kehidupan kerajaan ini sangat kuat, khususnya dalam kehidupan keraton. Nah, baik, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, Bapak akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, di mana yaitu kelompok pertama membahas tentang Kerajaan Kutai dalam sistem pemerintahan dan ekonomi. Kelompok yang kedua tentang Kerajaan Kutai dalam sistem sosial dan kebudayaan. Kelompok yang ketiga ini membahas tentang Kerajaan Tarumanegara dan sistem pemerintahan. Nah,
sedangkan kelompok yang keempat yaitu membahas tentang kerajaan Tarumanegara dalam sistem sosial dan kebudayaan. Setiap kelompok ini menggali materi sesuai dengan topik yang sudah dibagi melalui itu baik buku maupun internet. Dan setelah itu kalian presentasikan. Pertemuan kali ini dapat Bapak simpulkan bahwa ada beberapa teori yang menyatakan masuknya Hindu dan Buddha di Indonesia, yaitu pertama teori Brahma, yang kedua Satria, ketiga Vaisya, dan Sudra, dan kerajaan tertua yaitu kerajaan Kutai. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau memang tidak ada, Bapak akan berikan tugas pada kalian dan dikerjakan di rumah. Tugasnya itu dalam bentuk tulis tangan tentang peninggalan kerajaan yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Dan pertemuan berikutnya akan membahas tentang kerajaan Singosari dan Majapahit. Baik, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kita cukupkan pertemuan kali ini. Bapak akhiri. Selamat pagi.